Para romo yang terkasih, sharing yang disampaikan Romo Sumantoro dan Romo Wahadi tadi sangat indah, sebetulnya sudah menjadi representasi dari pesan Injil pada hari ini, dari pribadi-pribadi yang dengan setia dan bijaksana mengurus rumah. Saat kita diajak dalam retret ini memahami paroki juga sebagai rumah kita, sebagai keluarga kita. Terima kasih Romo Sumantoro dan Romo Wahadi yang sudah mengawali misa ini dengan sharing yang sangat mendalam. Kita belajar secara nyata. Kita bersyukur atas retret ini. Pertama-tama yang ingin saya bagikan dalam renungan singkat ini, hingga hari ketiga retret kita berjalan dengan baik dan lancar. Dalam perjalanan dari Banjardowo menuju rumah retret ini, saya mampir ngampiri teman tabisan saya, Romo Rudi di Boyolali. Lalu kami berdua berangkat dari Boyolali ke rumah retret ini. Dalam perjalanan berdua kami berbincang. Tadi yang diberitakan siapa ya? Saya bilang Romo Flo Hartosubono dan tim. Lalu mendengar Romo Hartosubono langsung identifikasi tahun rohani. Sehingga saya komentar, ya mari kita nikmati selama retret kita akan di tahun rohanikan lagi, mendalami semangat hidup rohani. Apalagi salah satu timnya juga Romo Wahadi pernah melayani di tahun rohani. Disposisi kerohanian itu menjadi yang utama bagi kita sebagai imam, menjadi tak bisa dilepaskan dari disposisi kerohanian sebagai yang utama. Kalau kita dipanggil sesuai Injil hari ini menjadi pengurus rumah yang setia dan bijaksana, tentu pertama-tama landasannya adalah disposisi kerohanian tersebut. Yang kedua terkait dengan tema retret, kita diajak untuk merenungkan tema dari pertobatan menuju gerakan, berjalan bersama sebagai komunitas imam diosesan yang inklusif, menginjili dan perhatian kepada orang miskin. Tema tersebut sangat relevan dan signifikan di masa sekarang dan di masa mendatang. Masa sekarang ini meminjam ajaran Paus Fransiskus dalam dua ensiklik yang sangat menarik untuk saya. Yang pertama ensiklik Laudato Si dan yang kedua ensiklik Fratelli Tutti. Disebutkan kita sedang menghadapi yang namanya krisis ekologi dan krisis persaudaraan kemanusiaan di rumah besar kita, yaitu di bumi ini sebagai rumah kita bersama. Dalam masa ini kita dipanggil dan diutus untuk merawat rumah kita bersama, untuk memberikan sikap ramah dan peduli pada kehidupan bersama. Rumah itu adalah bumi. Rumah itu adalah paroki kita dalam kebersamaan dengan semua orang tanpa diskriminasi. Untuk merawat rumah tersebut memang diperlukan pertobatan dalam gerakan, yakni berjalan bersama sebagai komunitas imam diosesan yang inklusif, yang menginjili dan peduli kepada kaum KLMPD. Kita semua hafal
Singkatan itu kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Dalam konteks Injil pada hari ini, butir permenungan yang ketiga, kita semua dipanggil untuk bertobat dan menjadi pengurus rumah yang setia dan bijaksana untuk memberi makanan kepada umat kita. Memberi makan baik dalam arti rohani melalui pelayanan sakramen yang dipercayakan kepada kita untuk umat, juga dalam arti jasmani menyediakan kesejahteraan melalui pelayanan kita sebagai imam. Menjadi pengurus rumah yang setia dan bijaksana dapat diartikan pula dalam bahasa sekarang ini menjadi pastor yang kece, KECE, singkatan dari pastor dengan kualitas ennoble yang mengangkat derajat umat dalam kemuliaan karena kita menghargai satu sama lain, yang kredibel, terpercaya karena transparan dan akuntabel, dan enable atau empowering, memberdayakan, menggerakkan segala potensi yang ada. Kita semua sebagai imam dipanggil menjadi pastor kece tersebut melalui pemberdayaan sosial ekonomi umat, melalui berbagai bentuk kreativitas pastoral, serta sikap ramah dan peduli pada keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan. Kabar gembira selalu saya syukuri setiap kali mendengar sharing dari para romo. Misalnya Romo Koko di Ngabla, tidak hanya di Ngabla, dimanapun Romo Koko itu bertugas, selalu ada pemberdayaan secara ekologis. Sekarang ini dengan segala macam kreativitas yang ada, Romo Bambang Tri misalnya, dengan menghadirkan adanya ambulans di satu paroki, tapi kemudian menjadi ruang untuk perjumpaan dan pelayanan bagi masyarakat. Tentu orientasinya adalah untuk mereka yang kecil, lemah, miskin, dan tersingkir. Marilah para romo kita saling mendoakan agar kita dimampukan menjadi pengurus rumah paroki kita, menjadi pribadi yang setia dan bijaksana, menghadirkan Kristus dalam pelayanan kita kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah.